Ketika kita menonton pertandingan timnas Indonesia saat berlaga, terutama di event Piala Asia dan juga QWC 2026, meskipun jutaan orang menonton lewat layar kaca, namun aura energi yang menonton langsung di stadion membuat merinding, membakar nasionalisme kita. Nasionalisme supporter timnas Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Setiap timnas bertanding baik home atau away pasti hadir dengan riuh gemuruh membakar semangat. Apalagi jika main di kandang sendiri, puluhan ribu, kurang lebih 78.000 supporter membanjiri stadion mewarnai tribun dalam warna merah putih. Tribun merah putih kita menampilkan sebuah DNA nasionalisme yang unik membakar berbagai aksi dukungan, sebuah wujud cinta tanah air yang mungkin tak tertulis dalam buku sejarah formal, namun sangat nyata dirasakan. Seiring penampilan timnas yang tampil ciamik, Indonesia kini mendapatkan sorotan dunia internasional. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen grup C dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Tentunya pertandingan akan berjalan ketat dan ini jadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama lalu. Media asal Inggris, Sportsmall, ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 2 kali dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Meskipun mereka menang dalam 2 dari pertandingan terakhir, mereka dikualifikasi Piala Dunia AFC, tulis Sportsmall. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragons datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sedangkan untuk Cina, mereka kebobolan 2 gol dalam 30 menit pertama saat melawan Australia dan mereka kini telah kebobolan 19 gol dalam 8 pertandingan pertama mereka di grup. Tim tamu hanya pernah lolos ke Piala Dunia 1 kali dalam sejarah mereka dan pelatih kepala Branko Ivankovic akan mengetahui bahwa catatan buruk kualifikasi timnya akan terus berlanjut jika mereka kalah di hari Kamis. Mengingat mereka tertinggal 3 poin di belakang Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Sementara itu, Sportsmall memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapat dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Cina dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Pertandingan hari Kamis akan berlangsung dengan ketat, mengingat kedua tim saling bersaing ketat dalam pertandingan sebelumnya. Sulit untuk melihat kelemahan pertahanan Cina, dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari kemenangan, Indonesia mungkin akan menciptakan peluang melalui serangan balik, ujarnya. Sementara itu, media asal India, Sportskeeda, juga memberikan prediksinya terkait pertandingan timnas Indonesia menghadapi Cina. Mereka memprediksi Indonesia akan menang dengan skor tipis. Hasil terakhir tim Garuda mengakhiri 3 kekalahan, belum beruntun dan mereka akan berusaha bangkit minggu ini. Demikian bunyi analisis dan prediksi Sportskeeda untuk laga Indonesia versus Cina. Mereka telah memenangkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, telah terakhir di kandang sendiri dan akan berusaha menambah kemenangan ketiga pada hari Kamis. Sementara itu, tim Naga mengalami 3 kekalahan beruntun dan telah kalah dalam 7 dari 9 pertandingan terakhir. Mereka gagal tampil baik di laga kandang akhir-akhir ini dan bisa saja kalah di laga ini. Kami memprediksi Indonesia menang tipis 1-0, isi tulisan di Sportskeeda. Berita selanjutnya, SUGBK merupakan Barkas Tom Hai dan kawan-kawan turut mendapatkan sorotan dari salah satu media Cina jelang laga tersebut. Dalam laporannya, Sohu mengulas soal betapa mengerikannya atmosfer stadion yang berada di jantung kota Jakarta itu. Media tersebut mengatakan bahwa SUGBK menjadi salah satu stadion paling menakutkan di kawasan Asia. Sebab stadion tersebut dapat menampung hampir 80.000 orang atau lebih tepatnya terdapat 78.000 kursi penonton.
Tak hanya itu, beberapa tim yang bertandang juga mengalami masalah psikologis akibat tekanan yang diberikan oleh supporter tuan rumah. Sebagai contoh, belakangan ini kelompok supporter acap kali menunjukkan tifo yang sangat besar dari arah tribun utara sesaat sebelum laga. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dan menekan mental lawan. Tim-tim Asia lain seperti Australia dan Korea Selatan disebut-sebut pernah kesulitan bermain di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta adalah salah satu stadion kandang neraka yang paling menakutkan di Asia, tulis Sohu. Stadion yang dapat menampung 80.000 orang ini dapat memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi tim tamu. Tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan pernah tumbang di sini, jelas media tersebut. Sohu juga mendapatkan data terkait persentase kemenangan timnas Indonesia kalau bermain di kandang. Menurut data yang didapat media itu, Indonesia memiliki persentase kemenangan sebesar 78%. Tak hanya itu, tim lawan juga cukup sering melakukan kesalahan umpan ketika bermain di stadion tersebut. Oleh sebab itu, ini akan menjadi masalah besar bagi anak asuh Branko Ivankovic yang akan menjalani laga tandang. Menurut data kualifikasi Piala Dunia 2026, rasio kemenangan kandang Indonesia adalah 78% dan kesalahan umpan tim tamu 12 poin, persentase lebih tinggi dari rata-rata. Viral asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur terekam kamera tengah mengamuk. Amukan ini diduga ditunjukkan untuk supporter tim Garuda. Momen Alex Pastur mengamuk ini terekam kamera amatir saat fans timnas Indonesia menyambut pemain di tempat yang diduga hotel tempat menginap. Dari rekaman video yang diunggah akun TikTok @JRNLBS18, tampak supporter menyambut kedatangan pemain yang baru merampungkan sesi latihan. Beberapa pemain tampak berlalu begitu saja dan ada pula Max Hilgers yang tengah memberikan tanda tangan ke supporter. Namun setelahnya, Pastur yang turun dari bus tampak mengeluarkan ekspresi marah dan kesal ke barisan supporter di depan hotel. Terlihat pelatih berusia 58 tahun itu mengucapkan kata-kata dengan wajah kesal ke arah supporter yang menunggu tanda tangan atau ingin bersuah foto dengan para pemain maupun tim kepelatihan. Sontak, ekspresi kesal dan marah Pastur itu menjadi obrolan netizen. Banyak yang meyakini ex-pelatih Almere City ini kesal dengan ulah supporter timnas Indonesia. Alex ini ramah dan jarang marah. Kita sudah lebih dari 2 kali bertemu beliau. Jika beliau sampai marah, maka apa yang dilakukan fans tersebut sangat kelewatan. Tulis komentar dari H. Marahin aja kalau emang salah mah, kadang fans itu keterlaluan, tulis komentar N. Beberapa netizen menyebut Pastur marah karena beberapa alasan. Ada yang menyebut dirinya mengucapkan no foto, karena banyak supporter yang kerap meminta foto dengan pemain. Ada pula netizen yang merasa pelatih yang juga pernah menukangi Sparta Rotterdam ini menyebut no food, karena ada supporter yang kadang memberikan pemain makanan. Ekspresi marah atau kesal Alex Pastur ini bisa dikatakan wajar jika melihat fanatisme supporter timnas Indonesia terhadap para pemainnya. Sebelum kemarahan Pastur, pemain tim Garuda, Kevin Dick juga dibuat risih oleh kelakuan supporter Indonesia terhadap keluarganya. Bahkan lewat pesan broadcast di Instagram, ex-pemain FC Copenhagen ini mengaku sedikit ketakutan untuk membawa Naya ke Jakarta. Hal-hal ini pun menjadi tamparan keras bagi para supporter timnas Indonesia yang dianggap kelewatan batas karena terus-menerus melanggar privasi para pemain. Bahkan, aksi supporter Indonesia ini mendapat sorotan dari jurnalis kenamaan Italia, Gianluca De Marzio, yang menyebut menjadi pemain Garuda adalah yang membanggakan dan juga membebankan. Para pemain sudah berkali-kali mengeluhkan popularitas tersebut yang membuat mereka dan keluarga kehilangan privasi dan kemungkinan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana. Pendek kata, menjadi pemain bola di Indonesia memang membanggakan, tapi sayangnya juga banyak beban yang tidak mengenakan, tulis De Marzio.